Selamat pagi Sobat Semahada, saya Afrilia Fatma dari A2 TV Broadcastnya Semahada. Kali ini saya berada di Masjid Al-Akbar Surabaya dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Di acara yang bertemakan semangat meneladani Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh syafaat dan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diisi antara lain teman-teman Banjari, bimbingan Bapak Yuswanto, dan tak lupa diisi kajian oleh Ustadz Kiai Haji Ali Maksum. Nampak sudah banyak yang berdatangan, tanda acara segera dimulai. Yuk kita ikutin liputan kita hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Kepada Ibu Rosida Rohma SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Ini ada 1.500 siswa, berarti kalau ada salam itu kan wajib menjawab. Seharusnya ini menggetarkan ini aula ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini baru jos siswa-siswa SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Ya. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakasadik SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, juga anak-anakku semua, kelas 10, 11, dan kelas 12 yang kami cintai dan selalu kami banggakan. Apresiasi untuk kalian semuanya. Ya. Ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri anak-anak, karena kalian diberi nikmat sehat, kemudian diberi nikmat senang, diberi nikmat bahagia, sehingga kita semua pada hari ini bisa menghadiri peringatan junjungan kita, hari lahir junjungan kita, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga, kepada kita semua umat agama Islam yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, Bu Rosida tidak akan panjang lebar untuk memberi sambutan pada Bu Ros akan diem kalau kalian masih ada suara-suara. Ya. Tidak lama insya Allah anak-anak, kita tidak sampai 3 jam. Maka dari itu Bu Rosida ingin kalian untuk bisa bekerja sama, menahan untuk tidak ngomong sendiri, fokus untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Kira-kira bisa atau tidak anak-anakku semuanya? Siap, bisa. Alhamdulillah, berarti saya nantikan kurang lebih sampai dengan jam 11 nanti, berarti kalian semua bisa untuk bekerja sama, gitu ya. Oke, anak-anak, tidak panjang lebar yang akan Bu Ros sampaikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini saya harapkan tidak hanya sekedar seremonial saja, tidak hanya sebuah peringatan yang setiap tahunnya kita peringati kemudian dengan melantunkan tiba dan lain sebagainya, ya. Intinya bukan di situ, tetapi intinya adalah sesuai dengan tema yang tertera di depan ini, semangat meneladani Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh syafaat dan menggapai rahmat Allah. Di situ intinya. Jadi kalian tidak hanya suka di sini hadir di Masjid Al-Akbar, kemudian
Ini kan termasuk pembelajaran di luar ya. Bukan hanya itu hadir kemudian menikmati, tapi nanti begitu kalian pulang setelah peringatan ini, Ibu harapkan itu ada sesuatu yang harus diteladani, gitu ya. Sesuatu yang harus dijadikan sebagai fokus, sebagai value, tambahan dari value dari kalian masing-masing. Itu harapan kami. Jadi ini selain salah satu sebagai kalian refreshing pembelajaran di luar, kalian juga nanti pulang harus membawa satu nilai karakter dari keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Apalagi kalian ini adalah anak-anak muda yang nantinya kalian adalah sebagai penerus bangsa. Kalian nanti akan menjadi orang dewasa dan lain sebagainya. Maka dari itu nanti apa yang disampaikan oleh Kiai kita, Bapak Kiai Ali Maksum, nanti mohon untuk dicatat. Tidak hanya dicatat, tetapi nanti diresapi, kemudian yang paling penting nanti harus bisa diimplementasikan. Gitu ya, anak-anakku SMA Hang Tua 2. Oke, kalian kan anak-anak yang berkarakter dan berdisiplin dan lain sebagainya. Saya harap kalian tunjukkan sampai dengan acara ini selesai, kalian bisa melaksanakan dengan khidmat. Gitu ya. Oke. Baiklah, mungkin nanti lebih jauh tentang intinya dari peringatan dari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ali Maksum. Namun sebelumnya Bu Rosida akan pemanasan dulu. Saya akan tanya-tanya, nanti akan dapat kuis ya. Mem Eva mungkin bisa dibantu. 5 dulu Mem Eva. Oke, nanti siapa yang bisa langsung angkat tangan, nanti akan saya tunjuk ke depan. Oke. Pertanyaan pertama. Cewek dulu atau cowok? Bebas ya. Oke. Ya. Kita melihat sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad ini dihadirkan ke dunia sebagai nabi? Bagaimana sosial kultural atau keadaan umat sebelum beliau dilahirkan? Oke Mas, ayo maju ke depan. Oke ya. Oke, Ustadz, ini pemanasan dulu, ya. 5 siswa mawon, nanti berlanjut di. Maka dari itu nanti kalian harus menyimak benar-benar apa yang disampaikan oleh Ustadz. Nanti akan ada yang sesi yang kedua, gitu ya. Oke, Mas maju. Habis ini yang cewek disiapkan ya. Maju sini Mas. Oke. Namanya siapa disebutkan. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ibrahim dari kelas 10-3. Mas Fahri, panggilannya Mas Fahri. Bagaimana keadaan sosial, budaya dan lain sebagainya ketika Nabi Muhammad kenapa harus diturunkan di dunia? Menurut Mas bagaimana? Karena keadaan dunia sebelum Nabi Muhammad diturunkan ke dunia, keadaan sosialnya banyak kekerasan, maksiat, dan banyak orang kafir. Banyak orang kafir, maksiat, ada lagi mungkin lebih spesifik? Karena di dunia sebelumnya manusia di Arab, daerah Arab itu menyembah berhala. Oke, bagaimana betul? Betul, aplaus untuk Mas Fahri. Mem minta tolong untuk ini. Oke ya. Oke, silakan duduk. Pertanyaan kedua, lebih cepat lebih bagus. Oh Salim, oke ya. Yang muda atau yang sukar? Ya. Sebutkan contoh
sifat Nabi yang perlu diteladani diimplementasikan sebagai kalian siswa SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Angkat tangan. Ayo. Mana? Oke. Sebutkan 2 sifat yang perlu diteladani oleh kalian siswa SMA Hang Tua 2. Ini, Mas ini. Mas lagi, mbak ceweknya enggak ada? Oke, ayo sini. Mbak ini, oke. Ayo sat-sat ya. Gurunya nanti betul semua. Ini untuk siswa ya. Lumayan dapat uang saku ya. Namanya siapa Mbak? Salwa. Mbak Salwa, oke. Apa 2 contoh sifat yang perlu diteladani khususnya Mbak Salwa sebagai siswa SMA Hang Tua 2 Sidoarjo? Sidik, amanah, sama fatona, Bu. Sidik, amanah, sama fatona. Apa itu? Bukan Pak Sidik kan ya? Bukan Pak Sidik? Oh bukan, oke. Itu jujur. Jujur. Amanah itu kayak apa ya? Jelasinnya susah. Jelas. Amanah itu kayak ngasih amanah-amanah buat pengikutnya, Bu, kayak umatnya. Amanah itu ngasih amanah-amanah. Ada yang bisa membantu cowok? Oke, maju. Sidik, amanah, sama apa tadi? Fatona. Fatona. Sidik, amanah itu apa? Saya namanya Rizal Muhammad Rajabani, dari kelas 12 B2. Amanah itu dapat dipercaya, Bu. Dapat dipercaya, oke. Betul atau betul? Sidik, amanah, tablek, dan fatona, gitu ya. Oke, dikasih semua mem dua-duanya? Oke, kasih semuanya. Oke. Tinggal berapa mem? Oke, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Seharusnya bisa semua. Maju cepat. Padahal seharusnya ini mudah ya. Kalau kelas SMA itu harus menganalisa. Ya, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggidika Revangga dari 1012. Dari 1012. Kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan, anak? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Betul? Betul. Oke, aplaus untuk Mas siapa tadi? Satu lagi ya. Mem Eva mungkin ternyata membuat pertanyaan itu juga pusing ya. Apalagi ini, Mem Eva satu. Coba sebutkan 4 saja nama binatang yang disebut di Al-Quran. 4 saja. 4 saja, tidak usah banyak-banyak. Perkenalkan, nama saya Zalfa Almira dari 11A2. Binatang yang ada di Al-Quran itu unta, sapi, semut, lebah. Betul sekali. Aplaus untuk Mbak siapa tadi? Zalfa. Mbak Zalfa. Oke ya. Makasih Mem Eva. Baiklah, itu anak-anakku, ini pemanasan. Nanti silakan kalian simak ya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, penceramah kita Ustadz Ali, dan nanti akan ada kuis-kuis lanjutannya seperti itu. Namun sebelum saya akhiri sambutan Kasadik ini, Bu Rosida berpesan anak-anakku semua, kalian adalah anak-anak yang berkarakter mulia, kemudian cinta dengan lingkungan. Kita hadir di sini sebagai salah satu tamu, maka dari itu tadi kita hadir itu bersih, nanti minta tolong semuanya sampah dan lain sebagainya juga nanti harus dibawa masing-masing dan dibuang di tempat sampah yang sudah
sediakan. Gitu ya anak-anakku semua? Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, silakan diikuti proses mencari ilmu kita hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sampai dengan kurang lebih nanti jam 11 ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah penampilan dari para pemenang Lomba Da'i Dakwah yang telah diselenggarakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita panggil penampilan yang pertama, Ananda Faid alias Sandi dengan rekannya yaitu Dana Diaska Zaki Nur Fahir. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ngaturaken marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek semisal kae nek nikmate Gusti paling ade gak iso duduk manis sampai saiki. Salawat serta salam mugi tansah tercurahke marang Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi junjungane awake dhewe kabeh sing wis bimbing umate saka zaman peteng nganti zaman terang benerang nganggo cahya Islam. Kenal lo rek, aku Dana Diaksa Zaki Nur Fahim, bisa dipanggil Zaki. Dan aku Faith alias Sandi, biasa dipanggil Ayah. Dan kami dari kelas 10-4. Rek, saiki ku ade urip nang jaman sing jenenge globalisasi. Saiki kabeh iku serba gampang, serba instan, yo serba digital. Info iku yo pasti kabeh, keluyuran tiap menit. Training ku yo pasti ganti saben dina. Sampai awak dhewe sing ajane tenang iso dadi resah gara-gara awak dhewe pengen ketokan modern. Padahal gak kabeh sing dibilang modern. Maaf, gak semua yang modern itu menunjukkan hal-hal yang baik untuk kita semua. Jadi kita tetap harus ngontrol apa yang kita lakuin pada era globalisasi ini. Karena Rasulullah SAW, Nabi besar kita semua, itu sudah mengingatkan kita, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia merupakan bagian dari kaum tersebut. Nah, udah jelas Tarek, kita harus ngontrol siapa? Rasulullah. Kalau misalnya kita nggak mengikuti aturannya, ya jangan salah ya Rek ya. Mungkin kita bisa jadi sesat di jalan. Ya, untuk selanjutnya mungkin sekarang kita bisa lihat ya, banyak orang yang tanpa sadar kegerus sama arus konsumtif. Gak mikir kebutuhan utamane apa, malah gerus hal-hal sing gak penting. Padahal Allah Subhanahu wa taala wis ngelingno awak dhewe nang surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tapi ya apa meneh, akeh wong sing luwih percaya iklan ketimbang ayat. Padahal nek semisal awak dhewe uripe gak neko-neko, sederhana, insya Allah uripe awak dhewe ku bakal luwih dadi damai. Sekarang ya Rek ya, aku kasih tahu. Sudah banyak sekali tanpa kita sadari banyak orang yang imannya pelan-pelan terkikis. Entah itu karena mengikuti budaya yang gak jelas, yang gak tahu asal usulnya. Nanti ya sampai identitas kita hilang pada sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala
Khalik, sang pengirang, sudah menginginkan kita. Pada surat Al-An'am ayat 153. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan yang mencerai-beraikan dirimu dari jalannya. Nah, udah jelas Torek, ajaran siapa yang harus kita ikuti? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau misalnya kita sampai kebablasan mengikuti budaya yang kita nggak tahu asal usulnya, ya bisa jadi kita menjadi kelinci eksperimen ya buat budaya nggak jelas itu. Intinya iku cetorek. Ojo biarno tren ngerusak prinsipmu. Ojo biarno nafsu ngendalikno kesederhanaanmu. Ojo biarno budaya asing geser identitasmu. Kalau misalnya kita sudah berpegang teguh pada iman, insya Allah urip bakal jadi luwih tenang, luwih berarti, dan gak gampang katutan karo tren-tren sing menyesatkan. Cukup dari itu yang kita bisa sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi wake up call untuk pengingat kita kembali. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Faid dan juga Dana Diaska atas penampilannya yang luar biasa. Selanjutnya langsung saja kita panggil untuk penampilan yang kedua. Ananda Dinara Syafina Putri Nandita dan Nisa Alexandria Ramadhani. Kepada Ananda Dinara Syafina dan Ananda Nisa Alexandria kelas 12B2 kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi kita semua. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam kita. Halo semua, selamat pagi. Mohon izin guru-guru dan staf pendidikan SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Untuk teman-teman dan adik-adik yang kami banggakan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Alexandria Ramadhani. Saya Dinara Syafina Putri Nandita. Kami dari kelas 12B2. Oke, saudara-saudaraku, kita semua tahu kita hidup di era globalisasi, zaman di mana jarak seakan menghilang. Teknologi berkembang pesat dan informasi menyebar begitu cepat. Globalisasi memang membawa banyak manfaat positif. Salah satunya adalah kemudahan kita dalam pembelajaran. Apa sih hubungan globalisasi dalam kemudahan kita di pembelajaran? Kita semua tahu sekarang sudah ada internet dan AI. Semua tugas, presentasi, dan apapun bisa dikerjakan oleh AI. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya. Sudah banyak kita lihat ancaman dan tantangan-tantangan yang ada untuk kita sebagai umat muslim di era globalisasi ini. Sudah merasa amankah kita? Apakah iman kita aman? Kita butuh sebuah benteng ataupun tameng, yaitu karakter Islami. Apa sih itu karakter Islami? Karakter Islami adalah sifat, sikap, dan perilaku kita sebagai seorang muslim yang mencerminkan ajaran agama Islam. Ini tidak hanya kita tunjukkan dalam ibadah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Tidak, tapi dari tindakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi 4. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga lingkungan dan alam. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah inti terdalam. Kalau kita tidak memiliki ini, bagaimana kita bisa menyebut kita adalah manusia yang sempurna? Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala membentuk mentalitas kita.
Apa saja bentuknya? Seperti ikhlas, bersyukur, tawakal, dan juga sabar. Hal ini membuat kita jadi punya pegangan. Kita jadi tahu arah kita kemana. Kita cuma punya satu tujuan, untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak kepada diri sendiri. Kita dituntut untuk menjadi manusia yang cerdas di era modern yang menuntut kecakapan tinggi. Tapi kita juga harus punya filter. Jadi kita bisa tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang harus kita tolak. Kita juga harus menjadi solusi, bukan hanya ikut pada arus. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Kita harus menjadi sumber kebaikan untuk manusia-manusia lainnya. Kita harus adil, kita harus sopan santun, kita berani. Apalagi berani dalam membela kebenaran. Kita harus berani menyuarakan orang-orang yang butuh keadilan. Kemudian akhlak kepada lingkungan dan alam. Tugas kita sebagai khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Yang dimana ini menjelaskan bahwa kita dilahirkan sebagai khalifah untuk menjaga, untuk menjadi pemakmur di atas muka bumi ini. Jadi, apakah akhlak Islami itu penting? Iya, jawabannya sangat penting. Karena era globalisasi ini bukan hanya sebagai akses budaya asing masuk, tapi juga dia sebagai pemicu krisis moral, sebagai pemicu eksploitasi lingkungan, dan juga bisa hilangnya arah hidup. Maka penting sekali kita untuk menerapkan akhlak Islami ini. Oke, yang terakhir, mari kita sebutkan ya, 3 saja karakter Islami atau sifat-sifat yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sendiri di era globalisasi ini sebagai umat muslim. Yang pertama adalah menggunakan waktu secara efisien. Banyak orang yang punya banyak waktu luang tapi tidak dipakai secara atau menggunakan waktu luang mereka dengan hal-hal yang positif. Lalu kedua adalah menjaga lisan. Ini nih relate banget ya sama kehidupan kita sekarang ya. Banyak orang yang jarang menjaga lisannya dan mungkin bisa menjadi sakit hati bagi orang lain. Lalu yang terakhir adalah menjaga akhlak kita. Oke, biasanya kalau misalkan orang-orang nutupnya pakai jangan lupa subscribe, like, comment, and share, kita tutup pakai doa aja ya guys ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selalu dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke. Maaf bila kita ada salah dalam bertindak ataupun berucap. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.